Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Bapak Harso Widodo dari Kesbang Pol. Siap. Beliau adalah Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Kudus. Bicara Pancasila, bagaimana implementasinya kepada generasi muda khususnya, kita akan diskusikan dengan beliau. Sehat Pak Harso? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali beliau berkenan hadir untuk membagi waktunya di ISK. Pak Harso, Pancasila sebagai dasar negara sudah kita ketahui bersama. Namun bagaimana implementasinya kemudian tantangan ke depan untuk para generasi muda ini, Pak Harso? Oke, terima kasih. Sebelumnya kami akan sapa dulu dari teman-teman penggemar ya, atau apa Sedulur istilahnya ISK. itu? Sedulur ISK. Sedulur SK ya. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Pancasila. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Mas Erwin yang telah mengundang kami berkaitan dengan Pancasila. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, warga ISK, kami sebut aja warga ISK, bahwasanya besok kita akan memperingati hari lahir Pancasila. Ya alhamdulillah tanggal 1 Juni akan dilaksanakan secara daring dari ND Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Kudus pada khususnya. Dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagaimana kecintaan kita terhadap NKRI, terhadap Pancasila, paling tidak dengan hari lahir Pancasila yang insya Allah nanti akan jatuh pada tanggal 1 Juni. Mudah-mudahan bisa kita ikuti secara bersama-sama. Seiring perjalanan waktu terkait dengan apa yang menjadi permasalahan terkait dengan bagaimana sih janjane atau bagaimana sebenarnya Pancasila itu yang saat ini ada. Jadi kalau kita mengenal ada masa-masa, ada waktu-waktu kami lahir di tahun sekitar tahun 70, ada yang mungkin lahir tahun 80, tahun 90, tahun 2000. Memang inilah masa-masa yang mungkin perlu kami juga tegaskan bahwasanya salah satu tugas bagian dari kantor Kesbang Pol Kabupaten Kudus yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus ini adalah bagaimana kita menjaga wawasan kebangsaan dan bagaimana kita menjaga ideologi negara yaitu Pancasila. Karena saat ini juga perlu kita pahami di lembaga pendidikan khususnya SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 pendidikan moral Pancasila yang dulu mungkin kami alami di tahun sekitar 80-an, saat ini yang dikenal adalah bukan PPKN. lagi PMP atau sekarang dikenal dengan PPKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan untuk pendidikan Pancasila sendiri nanti akan dimulai hanya mungkin 1 semester atau 2 semester pada saat anak-anak kita yang saat ini mungkin duduk di bangku sekolah kelas 8. Ini sungguh hal yang mungkin menjadi problem sebenarnya bagi kita. Bagaimana kita mengenalkan nilai-nilai luhur yang tertuang di dalam Pancasila, yang teruraikan di dalam 45 butir yang ada ini, bisa menjadi sendi-sendi kehidupan, nafas kita di dalam tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang ada di generasi milenial dengan berbagai arus informasi, ini tentunya merupakan bagian dorongan kami dan ucapan terima kasih kepada kami, kepada ISK yang telah mengundang. Bagaimana ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari ISK untuk selalu membumikan, menyampaikan terkait hal-hal yang menyangkut masalah Pancasila. Ini juga suatu hal yang luar biasa, bahwasanya apa yang menjadi khawatiran kami terhadap keterlibatan masyarakat untuk selalu mengedepankan Pancasila di tengah hiruk pikuk segala informasi yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri kita dan atau masyarakat kita dari berbagai sudut pandang yang berbeda terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ini harapan kami dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SK bersama kami, ini merupakan bagian kecil upaya usaha
untuk membumikan Pancasila bagi generasi milenial. Dan kami memandang ini cukup menarik, kemasan-kemasan yang ada ini, karena saat ini masyarakat khususnya generasi milenial memang perlu hal-hal yang bersifat proaktif dari kami, tidak terlalu mendikte atau tidak dalam bentuk doktrinasi, sehingga sharing pendapat terkait dengan bagaimana kita menyampaikan falsafah luhur, pandangan hidup bangsa ini dan ideologi bangsa ini agar betul-betul difahami oleh masyarakat Indonesia. Kami yang ada di pemerintahan juga, kami harus juga mengukur diri sendiri agar kami bisa tetap menjadikan contoh teladan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, agar nilai-nilai Pancasila yang tertuang di dalamnya dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan ini bisa diwujudkan, Mas Erwin. Jadi memang dari Pancasila ini kemudian kita implementasikan melalui dari keseluruhan sendi, aplikasi ini kemudian kita tuangkan aslinya. Kalau dulu nih butir-butir Pancasila yang dulu diapalke, kalau zaman saya SD dulu di sana justru malah ada cerdas tangkas P4, ada P4. Betul. Namun dalam hal ini kehadiran dari Kesbangpol yang kebetulan kita ajak diskusi dalam hal ini supaya mampu untuk memberikan sedikit edukasi terkait butir-butir yang ada di Pancasila. Nah, ketika kita bicara butir-butir dan implementasi, sampai dengan hari ini ada kesulitan ora Pak? Yang dihadapi, apalagi kita ambil dari sila pertama dulu, ketuhanan. Sebenarnya beberapa hal yang menyangkut kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Erwin, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah kita warnai dari rasa persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan ini bukan makna dari sila ketiga, tidak, tapi bagaimana rasa persatuan dan kesatuan keutuhan bangsa ini kita maknai dari bagaimana bangsa ini, pemerintah utamanya telah menjamin kebebasan di dalam beragama. Ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia dan 1 penghayat kepercayaan. Ini tentunya bukan hal yang main-main yang telah diupayakan oleh pemerintah, bagaimana upaya pemerintah dalam rangka tetap menampung seluruh masyarakat dengan berbagai agama yang ada di dunia ini. Termasuk penghayat kepercayaan pun diakui oleh pemerintah sebagai salah satu hal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya di Indonesia. Sehingga harapan kami terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa memang saat ini berbagai hal yang memang perlu kita angkat adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya kita bermoderasi beragama. Jika moderasi beragama bukan berarti agamanya yang dimoderasi, tapi bagaimana hubungan kita antar umat beragama ini selalu menjunjung tinggi hal-hal yang menjadi pokok-pokok pikiran dari masing-masing penghayat dan penganut agama yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Sehingga dengan pola-pola moderasi, insya Allah pemahaman terhadap bagaimana kita berketuhanan bisa kita jalankan sesuai ajaran masing-masing, tanpa harus mengganggu, tanpa harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain dalam rangka menganut kepercayaan. Keyakinan sudah ada pada diri kita, tinggal bagaimana kita mempercayai itu, meyakini itu, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manakala kita sudah mengedepankan terkait dengan perbedaan, kalau kita berbicara masalah keagamaan, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Esa, hubungan kita dengan manusia tentunya harus kita pisahkan. Dan dua-duanya memang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena saling berkaitan walaupun secara konseptual itu terpisah, Mas Erwin. Harapan kami kepada masyarakat terkait dengan bagaimana kita berketuhanan ini, ya harapan kami kepada generasi milenial untuk cerdas, bagaimana kita untuk saling menghormati. Kita saat ini bangga hidup di Kudus dengan berbagai hal yang ada. Alhamdulillah sampai dengan hari ini juga kondusif, semua bisa berjalan dengan baik. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Harapan kami generasi milenial yang saat ini ada juga tetap mengedepankan hubungan antar umat beragama,
hubungan dengan Tuhannya. Ini harapan kami untuk selalu ditingkatkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Penjelasannya sangat luar biasa, sangat lengkap. Sudah ada harapan, kemudian ada himbauan, di mana setelah kita mengetahui di Kudus ini juga memang ada banyak ragam. Bahkan kemarin saya melihat ada Kampung Pancasila juga ya, Pak Harso. Nah, kemudian kita korelasikan Pancasila ini dengan wawasan kebangsaan. Tentu hal ini sangat mendasar ketika bagaimana karakter bangsa Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, kemudian muncullah nek wawasan kebangsaan itu judulnya ini lebih kepada karakter atau bagaimana Pak Harso ini kalau wawasan kebangsaannya. Merujuk dari apa yang mungkin Mas Erwin tanyakan terkait dengan wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. 4 item yang ada di wawasan kebangsaan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita mengenal PBNU, ya ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Artinya memang wawasan kebangsaan ini tidak boleh dipisahkan dari UUD 45, Pancasila, NKRI, dan kebinekaan. Inilah yang menjadi arti penting bahwa wawasan kebangsaan sebuah satu kesatuan pandangan hidup, bagaimana kita bisa menjalankan hal-hal yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, bagaimana hubungan kita dengan negara lain, bagaimana tujuan negara itu akan diwujudkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana kita berkehidupan berdasarkan Pancasila sesuai dengan butir-butir, insya Allah semuanya akan bisa berjalan. Termasuk bagaimana kita tetap harus mempertahankan NKRI ini. Ini tidak ada pemisahan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kebinekaan yang ada ini sudah ada sejak dulu. Sehingga nuansa-nuansa dari Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan kebinekaan itulah sebagai modal dasar awal kita bahwa wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara ini untuk bisa selalu kita gaungkan agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tetap terwujud dengan Pancasilanya, dengan kebinekaannya, tentunya dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Saya tuh senang jenengan ketika untuk pertanyaan. Aku pertanyaan sih asal ini rawani tekon, tapi begitu menjelaskan luar biasa. Ini Pak Harso, momentum 1 Juni besok pagi itu dengan munculnya budaya-budaya, dengan mudahnya budaya-budaya yang dari luar masuk ke generasi muda, generasi milenial melalui banyak aplikasi yang sekarang sudah ditawarkan dan sudah banyak dipakai. Melalui momentum 1 Juni, pagar atau pesan apa yang bisa dijadikan momentum agar supaya kita memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, dan ini akan biar terus bergerak dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, Pak Harso. Terima kasih Mas Erwin. Terkait dengan kegiatan besok yang insya Allah akan dilaksanakan secara serentak, pelaksanaan upacara secara daring dan akan diinspektori oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mudah-mudahan bisa kita jadikan momentum awal. Kita akan selalu menyampaikan bahwasanya upacara-upacara yang kita laksanakan adalah momentum awal terus. Kapan momentum akhirnya? Gak selalu semangat-semangat yang ada ini, momentum-momentum setiap kali kita menyelenggarakan upacara, memang itu hanya bagian dari cara seremonial kita untuk menunjukkan bahwasanya salah satu kecintaan kita adalah melalui kegiatan upacara, melalui penanaman budi pekerti luhur, bagaimana kita menghormati bendera, kebanggaan kita merah putih, dan lain sebagainya. Tentunya harapan kami terhadap generasi milenial, terhadap perubahan-perubahan yang ada melalui media sosial yang begitu luar biasa dan dahsyat ini, tentunya kecintaan kita terhadap produk dalam negeri ini perlu kita kembangkan. Bagian dari kecintaan kita terhadap NKRI dalam rangka tujuan akhir terkait dengan Pancasila adalah peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat.
ya tentunya bagaimana kita berbuat berdikari untuk diri sendiri. Salah satunya adalah mencintai produk-produk dalam negeri. Walaupun ini sudah didengungkan oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, ya mari paling tidak kita buktikan. Tidak usahlah yang branded luar negeri ya katakan. Bukan berarti saya tidak cocok dengan hal itu, tidak. Tapi paling tidak bagaimana kita mengutamakan hasil produk-produk dalam negeri ini bagian dari rasa cinta tanah air kita. Yang kedua, dalam rangka kecintaan kita terhadap NKRI, salah satu momen yang mungkin akan dilaksanakan berkaitan dengan Hari Pancasila adalah peningkatan patriotisme. Paling tidak dengan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu yang mungkin patriotisme itu akan menumbuhkan kecintaan kita kepada NKRI, sehingga paling tidak akan menumbuhkan rasa sayang, rasa handarbeni, rasa memiliki bahwa keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah segala-galanya. Yang berikutnya terkait dengan nasionalisme, salah satu hal yang memang kita akan tanamkan di dalam kegiatan upacara adalah nasionalisme. Ini yang tidak terpisahkan dari patriotisme, sehingga besar harapan kami terkait dengan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Kudus, khususnya lagi kepada generasi milenial, ya kami berharap, ya yuk mari kita cintai produk dalam negeri, menggunakan hasil ciptaan karya dari putra-putra bangsa terbaik ini. Terima kasih Mas Erwin. Banyak hal dan sangat luas dan sangat dalam yang disampaikan oleh beliau. Di sini saya menggarisbawahi momentum hari lahirnya Pancasila kita aplikasikan dengan mencintai tanah air dengan hal yang paling mudah, yaitu memaksimalkan atau memanfaatkan produk dalam negeri, cinta produk dalam negeri. Begitu Pak Harsono. Betul, ya. Jadi dengan kita mencintai produk dalam negeri, kita tidak akan bergantung dengan produk-produk dari luar sana. Produk-produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang sangat tidak kalah dengan hal-hal yang ada di luar sana. Satu hal Pak Harso, khususnya untuk Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus beragam, memiliki agama yang keenam yang disebut tadi mesti ada, penghayat kepercayaan juga ada, kemudian generasi mudanya juga bukan hanya di dalam sini, tapi juga banyak yang keluar negeri dan seterusnya. Di sini untuk momentum tanggal 1 Juni, yaitu Hari Pancasila, dari Kesbangpol untuk masyarakat Kudus, baik yang muda maupun yang seusia saya atau mungkin lebih lagi, untuk hal yang bersifat Pancasila ini, apa pesan singkatnya? Singkat bae Pak. Jodoh-jodoh, malah aku udah bingung. Pesan singkat saya terhadap momentum Hari Pancasila, mari kita cintai Indonesia seutuhnya dengan berbagai keberagaman yang ada. Mari cintai Indonesia dengan keberagaman yang ada. Sangat luas, sangat bijaksana, dan kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi yang tidak muda, atau siapapun kita, sedulur ISK, mari kita jaga NKRI ini yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Pancasila, hari lahir Pancasila, semoga kita mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih Pak Harso dari Kesbangpol Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.